Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Fitrah Oya Salimah dari kelas D1 dengan NIM 12111251339 akan mempresentasikan hasil studi kasus untuk memenuhi tugas UAS akhir semester, ujian akhir semester pada mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer yang dibimbing oleh Ibu Dr. Farida Yuliati, SHSE MM, dengan judul studi kasus pada PT Green Life Indonesia, yaitu analisis komprehensif greenwashing dan manipulasi citra perusahaan. Untuk latar belakangnya, pada fenomena greenwashing ini, masyarakat pada abad ke-21 mereka tidak hanya memilih produk berdasarkan harga dan juga kualitasnya saja, melainkan mereka juga reputasi etis dan komitmen ekologis produsen. Perusahaan juga berlomba mengintegrasikan narasi berkelanjutan ke dalam strategi merek untuk meraih kepercayaan pasar yang kian krisis lingkungan. Nah, bahayanya praktik greenwashing ini menyesatkan untuk membangun citra ramah lingkungan semu yang mana bertentangan sekali dengan operasional nyatanya. Dan praktik ini merusak iklim kompetisi yang sehat dan mengelabui konsumen loyal serta mengalihkan dana dari solusi ekologis. Untuk ringkasan kasusnya, realitas PT Green Life Indonesia ini dengan slogannya 100% ramah lingkungan versus pada fakta lapangannya itu ada beberapa kegagalan pengolahan plastik. Nah, di mana lebih dari 80% limbah botol plastik tersebut tidak pernah didaur ulang, bahkan malah menumpuk di berbagai sektor TPA dan juga menyempari lautan. Nah, ada juga pencemaran rantai pasok, di mana banyak yang tetap bekerja sama dengan pemasok yang membuang sampah atau limbah cair beracun itu langsung ke sungai warga, sehingga merusak ekosistem lingkungan dan juga masyarakat yang berdampak pada kehidupannya. Kemudian manipulasi laporan ESG, menyajikan data selektif pada sustainability report dengan menyembunyikan angka pencemaran nyata. Untuk klasifikasi pelanggaran etika bisnis ini, yang pertama ada deceptive advertising, di mana mengklaim 100% ramah lingkungan tersebut tanpa bukti faktual dan juga memanfaatkan asimetri informasi untuk menjebak konsumen. Yang kedua ada corporate fraud, di mana manipulasi sustainability report merupakan bentuk kejahatan data yang merugikan investor ESG yang mengambil keputusan atas data palsu. Kemudian supply chain irresponsibility, pembiaran vendor yang membuang limbah beracun ke sungai membuat korporasi menjadi co-partner in pollution secara langsung. Dan yang terakhir ada unfair competition, di mana pencitraan hijau palsu merugikan kompetitor jujur di industri AMDK yang telah berinvestasi mahal pada rantai daur ulang nyata. Kemudian di sini ada beberapa kerangka teori etika bisnis, di mana ada pertama itu teori stakeholder, yaitu perusahaan mengorbankan hak konsumen, masyarakat lokal dan juga regulator demi keuntungan pemegang saham jangka pendek. Kemudian untuk teori triple bottom line, menjadikan terjadinya decoupling fatal dan juga perusahaan mengejar profit dengan mengeksploitasikan banyak orang dan merusak bumi. Untuk teori ESG itu kegagalan total pada indikator pencemaran sosial pada yang berdampak langsung pada masyarakat dan juga manipulasi laporan. Nah, untuk teori GCG itu pelanggaran berat atas prinsip laporan data palsu, accountability dan juga responsibility ekologis.
Untuk pemetaan risiko bisnis korporasi, di sini ada risiko jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendeknya dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu ada aksi boykot konsumen massal yang menggerus penjualan secara mendadak, kejatuhan harga saham drastis dan aksi divestasi modal oleh investor institusional, penyelidikan hukum dan ancaman sanksi pidana atau administratif dan regulator. Kemudian ada krisis likuiditas keuangan akibat penghentian kerjasama mitra bisnis. Nah, untuk resiko jangka panjangnya dalam kurun waktu kurang lebih 1-5 tahun itu ada menjadikan kerusakan reputasi merek secara permanen, kemudian hilangnya izin sosial untuk beroperasional, hambatan permanen dalam mengakses modal hijau dan pasar modal ESG global, serta beban biaya gugatan hukum dan remedi lingkungan yang amat sangat besar. Nah, untuk alternatif solusinya di sini ada beberapa yang ditolak dan yang diterima. Untuk yang ditolaknya itu ada defensi dan PR kosmetik, di mana iklan klarifikasi masif dan pembesaran anggaran CCR, penanaman pohon tanpa mengubah struktur operasional. Nah, alasannya kenapa ini ditolak? Karena memperparah skeptisisme publik dan berpotensi memicu gelombang kemarahan baru. Nah, ada lagi itu rebranding total, yaitu mewajibkan verifikasi pihak ketiga yang terakreditasi untuk seluruh laporan keberlanjutan sebelum dipublikasikan ke publik. Alasannya karena menghancurkan nilai diferensiasi merek dan tidak memulihkan reputasi yang rusak. Nah, ada satu yang dipilih yaitu transformasi substansi dan transparansi, di mana di situ menerapkan penilaian daur hidup produk yang kredibel untuk mencegah klaim promosi yang menyesatkan. Nah, alasannya dipilih itu karena satu-satunya jalan substansi untuk memulihkan legitimasi korporasi secara fundamental. Untuk strategi implementasi pemulihan reputasi itu ada 4 fase. Yang fase pertama dalam kurun waktu 1 tahun itu berfokus pada pengakuan kesalahan dan juga pembersihan manajemen, yaitu langkah-langkahnya dengan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka tanpa syarat dari direksi, kemudian menggantikan direksi yang terlibat dalam manipulasi narasi, kemudian menghentikan sementara iklan 100% ramah lingkungan. Nah, yang kedua itu dalam kurun waktu 2-6 bulan itu berfokus pada audit eksternal dan juga vendor, di mana langkah-langkahnya itu menunjukkan auditor ESG independen yang bertaraf internasional dan juga memutuskan kontak vendor pemasok yang membuang limbah ke sungai dan juga membangun sistem sertifikasi etika rantai pasok. Kemudian fase ketiga dalam kurun waktu 7-18 bulan itu berfokus pada investasi nyata dan juga kemitraan otentik, di mana langkah-langkahnya itu berinvestasi pada fasilitas pengumpulan dan daur ulang botol dan juga membangun sistem pelacakan limbah berbasis digital. Kemudian untuk fase yang keempat yaitu dalam kurun waktu 19-36 bulan, yaitu berfokus pada reputasi dan juga pelaporan transparan, di mana menerbitkan sustainability report standar GRI, yaitu Global Reporting Initiative, yang diaudit langsung oleh pihak ketiga dan juga membuka dialog berkaitan dengan NGO lingkungan dan juga konsumen. Nah, di sini untuk kesimpulannya, greenwashing itu bukan hanya sekedar strategi pemasaran beresiko, melainkan kejahatan korporasi yang menghancurkan nilai fundamental perusahaan dan juga mengancam keberlangsungan bisnis secara holistik. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.